Puji nama Tuhan. Shalom MC Youth. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini mari kita sama-sama untuk datang di hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini izinkan kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu dan menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan nyata di tempat ini. Pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Di saat kami menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan ambil alih seluruhnya Tuhan. Biarlah terjadi di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa begitu mulianya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh kami bait-Mu, mau menyembah-Mu, memuja-Mu, diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami
diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami baik memuja-Mu, memuja. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadir memenuhi, oh, memenuhi tempat. Diberkati Kau Tuhan, oh, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi. Sekali lagi kita katakan, diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, oh, memenuhi hamba ini, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat, memenuhi tempat ini, oh, memenuhi tempat ini, oh, memenuhi tempat ini Tuhan. Yesus, mari sembah Dia, oh, haleluya, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia,
menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasa tenang. Kami mendapatkan kekuatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu, Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Jemaat saja katakan glory, glory. Glory. Saya mengundang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, katakan oh glory, glory, hallelujah, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Lagi katakan oh glory, glory, hallelujah, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji
berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami begitu menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, mau bersorak bagi Tuhan, mau menyatakan bahwa Engkau Raja atas di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara kita, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita memuji Tuhan lebih lagi bersuka cita. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dong berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Masih mau semangat lagi memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Hey, yeah. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sama-sama sorakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan, hey, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan-Mu Tuhan kami bisa melewati semuanya. Hey, hey. Bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. MC Yud sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, berkekuatan dari kuasa-Mu tercurah. Amin. Dengan-Mu ku kan berjalan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, hey. Mari bahkan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari tetap buka hatimu. Biarlah Roh Kudus-Nya yang senantiasa memberikan pengertian dan pemahaman bagi setiap kita sebagai anak-anak muda untuk melewati setiap hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
awal, sama-sama kita katakan, betapa ku mencintai. Terima kasih Tuhan. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan kehidupan kami, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbang. Oleh karena kasih, oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku semua kasih, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Saya mengundang semua itu sama-sama bangkit berdiri, katakan, Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati, Bapa, ajarku sebuah kasih, memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Bapa, sentuh hati, ubah hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah bagai berhenti. air yang mengalir Tuhan, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kasih-Mu mengalir. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Di saat yang lain manusia bisa meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami dengan kasih-Mu. Untuk itu kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau. Tuhan, tetaplah bersama dengan kami. Termasuk saat melewati suka, melewati duka. Engkau tetap ada buat kami.
Termasuk juga dalam ibadah ini Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan roh-Mu daripada kami. Roh Kudus jamah setiap hati kami, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan puji-pujian, bahkan hati kami mau dipimpin oleh kebenaran-Mu ya Roh Kudus. Saat ini berbicaralah pada setiap kami, firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi rema. Tuhan terima kasih, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat menjadi berkat bagi jemaat. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya ke dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, shalom. Senang ada tempat ini, saudara. Hari ini tema yang dikasih ke saya melanjutkan minggu sebelumnya, kalau saya lihat ya, yaitu tentang hidup kudus yang menghasilkan buah roh. Minggu lalu saudara sudah dikasih kebenaran tentang buah roh kasih. Berarti semua di sini sudah hidup dalam kasih semua ya. Amin ya. Tahu kan kasih apa? Kakean basa-basi ya. Ya enggak lah kasih yang sebenarnya ya. Dan tentunya di sini pasti ada sukacita ya. Amin ya. Kan sudah dikasih khotbah, dikasih kebenaran tentang kasih, sukacita. Nah hari ini saya dikasih tema yang dua hal lagi, yaitu tentang damai sejahtera dan tentang kesabaran. Kok dirapel dua-dua gitu kenapa ya Mas Yafet? Biar cepat selesai. Nang mari nang wis gitu ya. Semoga saya bisa selesai dalam 30 menit ya. Molor-molor nanti 40 menit. Karena ini mestinya khotbah saya ini dua tema yang berbeda ini harusnya ya. Tapi saya dirangkap jadi satu gitu. Nah saudara, kita mulai dari damai sejahtera dulu ya. Episode pertama damai sejahtera. Gini, Yesus tuh tahu, Tuhan kita tuh tahu bahwa hidup di zaman now itu hidup yang penuh dengan segala macam tantangan, hidup yang membingungkan kadang-kadang, hidup yang terasa kadang menakutkan, bikin dak dik duk der gitu ya, penuh dengan godaan, penuh dengan ancaman, tantangan. Makanya Yesus itu ngasih buat setiap kita warisan. Ya, sebelum dia meninggalkan kita, dia memberikan warisan ini, damai sejahtera ini yang pertama ya, sebagai bekal untuk kita menjalani hidup kita. Dikasihlah warisan yang namanya damai sejahtera. Next. Pakai ini bisa ya. Coba. Hah? Saya ini enggak pernah pakai gini. Ini ya. Gini. Oh, saya pikir gaptek ini ya. Nah, gini ya. Ya, ini warisan yang dikasih. Yohanes 14 ayat 27. Ya, saya udah tuliskan ayat-ayat. Mohon maaf ya, siang ini banyak ayat. Ini warisan yang diberikan oleh Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, warisan kan ini ya, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu dan apa yang ku berikan tidak seperti, perhatikan di situ ya, tidak seperti yang dunia berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karenanya setiap anak Tuhan yang sudah dilahirkan dilahirkan baru di dalam air, di dalam roh, harusnya sudah menikmati hidup yang penuh dengan damai ini. Harusnya kalau kita sudah menikmati hidup kembali dari air dan roh itu. Damai itu sesuatu yang tumbuh dari dalam hati kita. Menetap ya di dalam kedalaman hati kita dan itu menetap. Mestinya nggak bisa hilang. Kalau seseorang sudah bisa meraih damai sejahtera itu, harusnya apa? Damai itu akan menetap dan tinggal tetap. Jadi mau di luar itu keadaan nggak damai, tapi di sini tetap damai. Tetap adem, tetap nyes. Damai yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita sangat beda sama damai yang diberikan oleh dunia. Artinya kalau Yesus ngomong damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia itu bisa memberikan damai sejahtera enggak? Bisa. Damai yang diberikan oleh dunia itu tenang juga, nyaman juga. Ya, jedak-jeduk di luar tuh nyaman, tenang, happy. Ya, sama bikin tenang, sama bikin nyaman, sama bikin enak, ya kan? Tapi jika ada catatannya, kalau damai diberikan oleh dunia itu kita bisa berasa tenang, kita bisa berasa enak. Kalau catatannya syarat dan ketentuan berlaku, yaitu apa? Kalau keadaannya teratur, kalau keadaannya itu sesuai dengan kehendak kita, ya, sesuai dengan apa hati kita, oh itu nyaman. Seturut sama keinginan kita, oh hati kita nyaman, damai. Kalau sesuai dengan maksud kita, keinginan kita, ya tetap. Efeknya itu tenang, nyaman. Dunia bisa memberikan efek itu kalau keadaan di luar sama seperti kehendak kita sendiri. Ya kan? Waktu kita dalam keadaannya sebaliknya. Waktu dalam keadaan itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Waktu keadaan di luar itu ternyata
sesuai dengan ekspektasi kita. Waktu di dunia di luar itu begitu menakutkan, wah langsung ganti, gak ada rasa tenang. Diganti dengan roh cemas, khawatir, bahkan ketakutan. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan itu beda. Damai yang diberikan oleh Tuhan adalah damai yang akan selalu hadir. Waktu senang, mau di luar itu senang, mau susah. Tapi kalau kita mengalami damai sejahtera dari buah Roh Kudus itu semua akan menetap. Mau kelimpahan, mau kekurangan gak ngefek, tetap damai. Ya, saat kita dalam keadaan yang sesuai atau gak sesuai dengan keinginan kita, tetap damai. Mau di luar itu ada tantangan, ada perubahan, tapi di dalam hati gak berubah. Saya pernah cerita tentang sebuah lomba lukis yang diadakan oleh seorang raja. Dia memberikan lomba dan memberikan hadiah. Katanya mau dikasih hadiah, sayembara melukis. Lukisan temanya damai sejahtera. Dan ditemukan dari sekian banyak lukisan, ada 3 finalis yang masuk. 3 finalis ini memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3. Ya, ada 3 lukisan. Lukisan pertama, lukisan penuh dengan hijau-hijauan. Pemandangan hijau, ada gunung di situ, ada sawah. Wah, ada hewan-hewan kebo, sapi, ada petani-petani yang sedang menggembalakan sapinya, ya sedang panen. Wah, ini gambar yang pertama. Sejuk, teduh, ada gunung, ada hijau-hijau. Ya, damai enggak hati? Saudara kalau ngelihat kayak gitu-gitu kan ya seneng ya, adem di sini ya, nyes. Ya. Terus gambar yang kedua lukisan adalah tentang lautan. Nah, holiday gini mau kemana? Mau ke pemandangan hijau-hijauan, pegunungan, atau mau ke pantai? Nah, ya festival finalis yang kedua adalah pantai. Wah, airnya tenang gitu ya, biru laut, seneng ya, pasirnya coklat bersih gitu, langitnya biru terang benderang, ada langit bersinar di situ, ada pantai di mana orang-orang berjemur di sana, ya. Wah, terasa mengasihkan. Kita yang suka pantai, kita pasti wah ini pasti juaranya ini. Ya, lomba ini kemudian finalis yang ketiga, gambarnya adalah bebatuan yang cadas sekali, bebatuan yang besar sekali. Ya, di situ ada deras air mengalir, langitnya hitam kelam. Ya, kemudian ada lukisan tentang derasnya air yang begitu deras mengalir di antara batu-batuan yang cadas itu, ya kan? Nah, ditentukan siapa yang menang juara 1. Ternyata yang menang adalah gambar ketiga. Lu kok bisa? Kenapa nggak pantai? Kenapa nggak gunung? Itu kan lebih damai, lebih nyes di hati. Tapi tahukah saudara ternyata kalau diperlihatkan sungguh-sungguh, saya nggak menampilkan gambarnya di sini, saya kelupaan. Yang menang itu gambar batu-batuan cadas dengan air terjun yang wah ada gelombang, ada badai di situ, itu menang malahan. Karena apa? Ternyata begitu disorot di gambar lukisan itu, ada sepasang burung kecil bertengger di dalam bebatuan yang cadas itu. Dan mereka menikmatinya. Artinya apa? Itu yang paling pas melukiskan damai sejahtera. Artinya apa? Mau suasana di luar itu gak karu-karuan kek. Mau keluargamu berantakan kek. Mau situasimu berantakan, ada badai persoalan kek. Tapi seperti burung itu, dia tetap berlindung dengan tenang. Di balik bebatuan yang cadas itu. Orang yang sudah merasakan damai sejahtera, tinggal di dalam hatinya selalu tenang meskipun ada keadaan yang semrawut tidak seperti yang diinginkan oleh hatinya. Karena apa? Dia berlindung di balik batu karang yang teguh, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Itu yang paling relate. Itu yang paling masuk akal. Saudara menuntut damai sejahtera tapi menuntut keadaan di luar itu seperti yang saudara inginkan. Mana mungkin? Kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu itu terjadi seperti yang kita harapkan. Ya, makanya damai dalam Yesus itu bahkan mampu bekerja di tengah badai. Sehingga lewat bekal damainya itu kita dimampukan untuk tetap bisa hidup, tetap eksis walaupun di antara banyak godaan, banyak perubahan, banyak tantangan, banyak pencobaan. Pokoknya orang yang dipenuhi damai sejahtera dalam hatinya sebagai buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22-23 itu. Pokoknya apapun yang terjadi, tidak ada satupun, tidak seorang pun yang bisa merusak, mengambil damai sejahtera dalam hatiku. Mau habis putus lah pacaran, tetap damai. Gak pengaruh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, aku kok kesini lagi sih? Mestinya enak kesini ya, biasa TV gitu soalnya. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Poin pertama, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Karena apa? Firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa?
damai sejahtera. Siapa yang dijagai oleh damai sejahtera? Yang hatinya teguh. Sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh. Teguh itu maksudnya apa? Kuat. Kuat apanya? Kuat percayanya kepada Tuhan. Dia akan dijagai. Wah, asik ya dijagai ya. Dijagai dengan damai sejahtera. Makanya ayat yang keempat dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dengan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita yakin bahwa hidup kita itu akan selalu dalam genggamannya. Ya, hidup dalam genggamannya. Artinya apa? Dilindungi, diselamatkan olehnya. Damai dong. Saudara menjadi nggak takut lagi. Lawannya damai sejahtera itu apa? Nggak nyaman, takut, cemas, khawatir, kan gitu ya. Sehingga dalam segala hal kita bisa selalu mengimani bahwa apa? Kita nggak pernah sendirian. Kita dalam genggamannya. Kita percayakan hidup kita. Ya, kalau kita hidup dalam genggaman tangan kasih-Nya, mestinya nggak harus ada lagi yang bisa dikhawatirkan. Walau keadaan apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena kita dalam genggamannya. Yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi penolong kita. Sehingga apa? Hati kita selalu penuh dengan damai. Ya, poin pertama, percayalah pada Tuhan. Kalau poin pertama ini saya percaya di sini semua sudah melakukannya. Ya, seharusnya kalau saudara sudah melakukan ini, hatimu penuh dengan damai. Ya, walaupun meskipun tidak sesuai dengan apa yang kau mau. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Berdamailah dengan Tuhan. Loh emang musuhan? Lawannya damai itu kan musuhan. Loh iya kan? Kita ini mestinya kan menjadi seteru. Musuhnya Tuhan akibat dosa-dosa kita. Ya, setelah mempercayakan hidup kita pada Tuhan, menyerahkan, berdamailah. Orang kalau berdamai mestinya apa? Mendekat dong. Orang kalau apa istilahnya enggak wawo, musuh-musuhan, itu kan berjauhan. Satu duduk di sini, satu duduk di situ. Lagi musuhan. Orang kalau lagi musuhan enggak mau mendekat, ya kan? Tapi ini mendekatlah. Artinya apa? Berdamailah dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ayub 22. Nah, Ayub, berdamailah dengan Tuhan. Ini jangan bingung ya kalau buka ayat Alkitabnya. Mungkin nggak sama, bukan saya mengganti-ganti ayat. Ini versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kok lebih pas gitu kalimatnya. Ya, kalau versi aslinya terjemahan baru yang di Alkitab kita, berlakulah ramah terhadap Dia, yaitu Tuhan, supaya engkau tentram. Berlakulah ramah terhadap Tuhan supaya engkau tentram, damai sejahtera. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Itu kalau dalam Alkitab yang sudah baca di terjemahan baru. Tapi Alkitab BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, Ayub, berdamailah dengan Tuhan. Kita tahu ya, Ayub itu kan mengalami pergumulan. Diambil anaknya, diambil kekayaannya, diambil kesehatannya. Wah, sampai dia ini seolah-olah menjadi jauh gitu dengan Tuhan. Menjadi seterunya Tuhan. Ya, tapi dikatakan, nah Ayub berdamailah dengan Tuhan. Supaya engkau mendapat apa? Ketenteraman. Dengan kata lain, ketenteraman adalah damai sejahtera. Ya, kalau itu kau lakukan, pasti engkau mendapat keuntungan. Keadaan dunia yang sudah seperti ini menjadikan manusia itu jauh dari kasih Tuhan. Jauh. Memang banyak orang yang hidupnya itu sudah berada dalam kelimpahan. Wong soge ku akeh lho. Tak bilangin ya. Saya itu pernah doain wong soge. Rumahnya di Daratan Raya Darmo Jalan Utama itu. Rumahnya gede. Orang yang hidupnya kaya itu kelimpahan banyak. Tapi pertanyaannya, apakah hatinya bahagia? Apakah hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera? Pernah saya diminta mendoakan gitu. Saya pikir, wah mendoakan orang kaya, doakan apa gitu ya. Ternyata setelah saya ketemu gitu, wah Pak Gideon doakan kami, tangannya gemeter. Kenapa? Saya pikir kok dalam ketakutan gitu ya. Doakan kami semua, ternyata apa? Suami istri tergantung sama obat tidur, obat penenang. Orang kaya itu tidur aja minum obat. Ya, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Ya, sebagian besar orang yang kaya-kaya banget itu mereka jawab gak happy loh, gak bisa bahagia loh. Justru lebih untung kita kan, ya kan? Kita ini bahagia loh. Sudah tidur nggak pakai obat kan ya, nggak usah beli-beli obat kan untuk tidur ya. Ya, justru sebaliknya orang itu merasa hampa gitu. Banyak orang dalam kelimpahan. Celakanya ketika dia tidak mendekat sama Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan, nggak berdamai dengan Tuhan, masih menjadi seteru dari Tuhan. Hidupnya itu hampa, kering, nggak menentu, kosong, ya kering, rapuh, jiwanya seperti itu. Semakin orang itu cari jalan keluar dengan caranya, usahanya, semakin dia dalam keadaan yang resah, gelisah. Banyak orang seperti itu. Tapi hari ini ayo berdamai dengan Tuhan. Maksudnya berdamai itu jangan musuhan. Jangan musuhan itu artinya apa? Jangan jauh-jauhan, ayo mendekat. Itu maksudnya. Sudah berapa lama engkau mungkin jauh dari Tuhan?
Mungkin saudara sudah lama gitu tidak berdoa, sudah lama tidak saat teduh, berdamailah dengan Tuhan. Pantesan gitu, mungkin hari-hari ini saudara kok ngerasa sumpek gitu. Mungkin saudara sudah jauh dari Roh Kudus. Ini kesempatan baik gitu untuk saudara dekat kembali. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa berdosa. Tuhan justru tidak pandang hina orang yang hancur hatinya untuk mendekat kembali pada Tuhan. Jalan satu-satunya adalah berdamai dengan Tuhan. Ya, damainya itu akan memberikan kepenuhan rasa indah, baik dalam masa apapun, kelimpahan maupun kekeringan. Karena damainya itu kayak aliran air yang sejuk yang nyes mengaliri tadi loh, seperti lagunya ya. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti itu damainya. Sehingga sudah pasti mengatakan, oh saya happy. Oh saya orang paling berbahagia di muka bumi ini. Ya, karena saya sudah berdamai dengan Tuhan. Kita sudah tidak menaruh curiga lagi sama Tuhan. Nah itu cirinya orang yang berdamai dengan Tuhan. Ya, next. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera tadi? Yang pertama tadi, percaya pada Tuhan. Yang kedua, berdamailah. Dan yang ketiga, dalam segala keadaan, berdoalah dengan mengucap syukur. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lu lagi khawatir apa hari-hari ini? Ada yang lagi khawatir? Adalah pasti. Ya. Lagi khawatir apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal dan keinginanmu. Keinginanmu yang bikin kau khawatir hari-hari ini. Nyatakan segala keinginanmu dalam apa? Kepada Allah di dalam doa dan apa? Jangan lupa doanya sertai dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka, nah itu di situ ayat ke-7, damai sejahtera Allah. Yang katanya apa? Melampaui segala hal. Maksudnya melampaui segala akal itu apa? Yang gak masuk akal, bahkan saudara bisa tetap merasa tetap damai gitu. Itu akan memelihara. Memelihara itu artinya apa? Menjaga engkau terus nantiasa. Baik dalam hati maupun pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, ini luar biasa. Sudah berapa lama saudara tidak berdoa dengan mengucap syukur hal ini, tentang hal firman Tuhan yang katakan Filipi 4 ayat 6-7 ini. Dengan berdoa kita itu kan membina, kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, yang menjalin hubungan baik dengan Roh Kudus. Dan dalam hubungan baik itu pasti ada damai sejahteranya turun ke atas kita. Ya, di dalam doa kita bisa menyampaikan segala keinginan hati kita. Lawannya damai sejahtera itu tadi kan takut, gak tenang, khawatir. Saudara lagi khawatir apa hari-hari ini? Nyatakan, tapi jangan lupa disertai dengan permohonan dan ucapan syukur. Mungkin saudara cuma minta, tapi saudara tidak pernah mensyukuri hidupmu hari ini. Makanya kau khawatir terus tentang apapun juga. Ya, selalu rasakan, hargai segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan. Itu selalu ungkapkan dengan nyatakan rasa syukur. Maka damai sejahtera Tuhan itu, ya, janjinya siapa yang bertekun dalamku akan menyaksikan pertolongan, akan menyaksikan mujizat Tuhan. Menantilah dalam damainya supaya segala sesuatunya itu terasa menjadi ringan, terasa menjadi mudah. Ya, ini firman Tuhan Filipi 4 ayat 6-7. Nah, yang keempat, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Percaya, serahkan hidupmu, berdamailah dengan Tuhan, berdoa dengan ucapan syukur, dan yang keempat apa? Lakukan kebenaran. Hidup kudus, tema Youth di bulan-bulan ini. Hidup kudus itu adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup kudus adalah hidup yang tidak menyimpang dari kebenaran, yang lurus dengan kebenaran. Lakukan kebenaran karena firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Nah, saudara kepengen damai sejahtera tapi saudara hidup saudara gak benar. Nah terus ya apa caranya hidup damai sejahtera? Saudara mau hidup damai sejahtera tapi pacarannya gak benar. Ini terus akan berkecamuk dalam hati. Waduh gak benar nih, gak benar. Ya itu Roh Kudus memperingatkan kau. Ya, pacarannya gak benar, studinya gak benar. Saudara waktu nyontek, waduh ini kan melawan kebenaran ya. Ya gak bisa tenang dong hatinya waktu ujian. Takut ketahuan nyonteknya, ya kan? Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Benar kan firman Tuhan katakan itu kan? Akibat kebenaran, akibat saudara melakukan kebenaran, akibat saudara melakukan firman Tuhan. Apa ya tadi katakan? Ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Ini prinsip damai yang hakiki, yang paling penting. Bahwa damai sejahtera itu gak bisa dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan.
Nggak bisa dipisahkan. Damai sejahtera dan kekudusan, kebenaran itu berjalan beriringan. Artinya apa? Hanya jika ada kebenaran atau kekudusan, maka di situ ada damai sejahtera. Ketika saudara tidak ada kebenaran dalam hidup saudara, di situ nggak ada damai sejahtera. Udah lawan katanya kayak gitu. Tuhan nggak berkenan sama dosa. Tuhan tidak berkenan sama kepada mereka yang senang hobinya hidup dalam dosa. Ya, Tuhan tidak berkenan pada mereka yang jahat atau yang berkubang dalam dosa. Manusia yang tinggal dalam dosa atau kejahatan, sudah pasti jiwanya tidak ada damai sejahtera. Dipenuhi rasa bersalah terus, guilty feeling terus-terusan. Mana mungkin sudah bisa damai sejahtera? Ya, yang ada kegelisahan, ketakutan. Ya, pacaran aja pacaran dalam ketakutan, soalnya sudah lakukan hal yang nggak benar gitu. Padahal udah dipesen nih. Nah, kalau pacaran, kalau cowokmu raba-raba, pacaran di ruang tamu kamu teriak ya nak ya. Jangan. Nanti mama keluar, menyetop pacarmu yang main apa namanya, main begituan. Ya. Oh iya ma, siap. Dengerin ya kata mama ya. Awas kamu jangan macem-macem, tetap jaga hidup kekudusan. Ya, kalau pacarmu raba-raba bagian atas, ingat tadi langsung teriak kamu jangan gitu. Ya, kalau pacarmu makin heboh lagi, gerayang-gerayang raba-raba bagian bawah, itu bahaya malahan ya, bahaya. Ya, bagian bawah semakin ke bawah semakin bahaya. Langsung jangan tanggung-tanggung, jangan kasih kesempatan cowokmu, langsung bilang berhenti. Wah, tegas. Nanti mama papa cepet-cepet keluar untuk menghardik pacarmu. Iya ma. Lah kok sampai hamil? Iya ma. Soalnya waktu itu dia begitu cepatnya meraba dari atas ke bawah dan saya langsung teriak, jangan berhenti. Jadi apa? Kelanjutan, keterusan akhirnya. Jangan berhenti kok ya kan. Terus makin hot gitu malahan. Habis itu hamil malahan. Ya kan? Ya sudah, ayo hidup dalam kebenaran, hidup selalu berkenan sama Tuhan, bersekutu dengannya, ya seturut dengan firman-Nya dan perintahnya. Nah, next, bisa nggak damai sejahtera itu tadi tinggal menetap, mestinya melekat, tinggal menetap. Tadi kan saya bilang begitu, tapi bisa nggak itu hilang, dicuri? Bisa, makanya waspadalah akan si pencuri damai sejahtera itu. Bisa dicuri loh, makanya sudah kerasa kok hampa ya, kok kosong gitu hatinya ya, kok gak enak gitu, kok gak kayak biasanya gitu. Jangan-jangan sudah ada pencuri masuk, saudara membiarkan pencuri itu masuk. Nah, waspadalah si pencuri damai sejahtera. Siapa itu? Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Siapa biang keladinya yang bisa merusak damai sejahteramu, yang bisa mencuri itu? Yaitu iblis yang selalu mengeluarkan roh-roh negatifnya. Ya, iblis itu kan selalu menebarkan roh-roh yang nggak benar, roh-roh negatif. Ya, misalnya kita punya masalah, lalu kita berserah sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Maka dengan sigap, itu kan udah benar ya. Kita udah benar kan jalurnya. Tuhan tolong saya kena masalah ini. Lalu langsung tuh biasanya iblis tuh cepet kilat langsung dengan cekatannya. Dia bilang gini, aduh, kamu tuh sudah gak ada harapan lagi. Sudah pada kena masalah nih, Tuhan tolong. Tadi kan rahasianya yang pertama kan apa tadi? Mendekat sama Tuhan, berdoa. Waktu saudara doa-doa gitu, hati-hati loh bisa dicolong sama si iblis loh. Iblis tebarkan roh negatifnya dengan bilang apa? Ngapain doa-doa kan sudah gak ada harapan, udah. Masa mudamu ya kayak gitu, udah gak bisa bagus, udahlah. Selesai hidupmu itu. Wow, hati-hati loh dia bisa mengeluarkan suara kayak gitu loh. Saudara udah mau mendekat sama Tuhan gitu ya. Aduh, untuk apa nunggu kok pakai lama segala macam. Udahlah pakai cara itu aja, cara dosa maksudnya. Ngapain lama-lama untuk kamu mendapat sesuatu yang cepat aja gitu. Padahal yang cepat itu dosa gitu. Iblis selalu membisikkan itu loh. Untuk apa? Mencuri damai sejahtera. Jangan lupa saat seseorang itu berusaha untuk melepaskan dia dari perbuatan dosanya, dari belenggu dosanya. Kan katanya saudara udah terima firman nih, hidup kudus. Tapi semakin saudara berusaha untuk hidup kudus, iblis juga usaha. Iblis tidak akan membiarkan orang itu untuk hidup dekat sama Tuhan. Iblis dengan gencar mengganggu kamu. Dengan apa? Dengan ya tebaran roh-roh negatifnya. Karena dia juga gak rela kehilangan kamu gitu. Tuhan gak rela kehilangan kamu. Iblis pun juga gak rela kehilangan kamu. Dia bilang apa? Hey, come on. Ada prinsip YOLO. You only live once.
Aduh guys, kamu kan hidup cuma sekali. Ngapain hidup cuma sekali gak kamu nikmati? Udahlah, having fun aja. Apa, di gereja kamu gak boleh begini begitu. Gak usah diturutin. Ada, hidup cuma sekali loh. Siapa tahu besok kamu mati, kamu gak bisa menikmati hidup ini. Wah, pinter tuh. Iblis terlalu tebarkan kayak gitu. Ngapain lo kamu lepaskan hal-hal yang nikmat, yang enak itu? Ngapain gitu? Ya, kapan lagi kamu bisa menikmati dunia? Ya, udahlah terusin aja pacaran gak bener. Itu kan katanya orang gak bener. Tapi kan kamu sedang menikmati kan? Wow, iblis memutarbalikkan fakta kayak gitu. Udahlah nikmati, mumpung masih muda, ntar tobatnya waktu tua aja gitu. Wah, sering loh kayak gitu. Iblis menebarkan roh-roh negatifnya. Ya, atau yang lebih bahaya, iblis mungkin akan ngomong apa? Udah gak apa-apa, gak masalah kamu melakukan ini itu. Toh itu kan sesuai rencana Tuhan, itu kan kehendak Tuhan. Ngemeng-ngepe. Katanya sesuai dengan kehendak Tuhan katanya. Ada kayak gitu, pacaran gak seiman katanya kehendak Tuhan. Loh ya apa? Ada loh ngomong kayak gitu sama saya. Mungkin kehendak Tuhan, Pak, saya harus mempertobatkan dia. Heleh. Jiwa penginjil begitu hebatnya tiba-tiba timbul dalam diri seseorang yang lagi kasmaran. Ya saya kalau kayak gitu saya cuma heleh. Hati-hati, itu jebakan iblis. Ya, saudara, kita menjalani sesuatu yang salah dengan orang yang salah, tapi kita membenarkan gitu dosa itu. Hati-hati loh. Itu iblis. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Ya, misalnya saudara kurang sabar gitu. Hati-hati kalau saudara temperamen, nah itu nanti kesabaran itu ya. Saudara bisa dirasuki iblis loh. Orang kalau temperamen tuh orang itu bisa gampang kerasukan setan itu. Bener. Jadi kalau ada orang ngamuk-ngamuk gitu ya, anggap aja dia kerasukan setan gitu. Nggak usah nyari di film-film horor kerasukan. Lihat aja gitu kalau ada orang emosi ya itu kerasukan itu ya kan. Saya itu hampir aja kerasukan setan loh. Bener. Ini saya cerita, nih mumpung saya cerita ya, mumpung inget. Yang lalu tuh saya nonton film The Last Supper kan. Wow, film Kristen kan, ya kan. Harusnya nonton kan Damai Sejahtera ya kan. Ya kan. Loh harusnya kan gitu. Nah, saya sempat dibuat emosi gitu. Karena apa? Itu kan saya agak telat gitu nontonnya, sehingga lampunya udah gelap. Waktu itu kursi saya itu B20. Saya itu deretannya kan gini ya, B itu 8 pojok sini, terus 20 pojok sini. Nah saya nggak ngerti, saya datang ke sini yang B8. Oh ternyata 20 di situ, pantesan kok ada orangnya gitu. Bu ini berapa? Oh ini B8, Bapak berapa? B20 ujung sana. Oh ya, udah sabar, turun lagi ya kan. B20 ada orang lagi. Tapi saya ingat daripada ribut sama orang, ini kan film Kristen, ya kan gak lucu. Nonton film Kristen terus ribut sama orang. Itu kan ironis ya kan. Masa nonton film Kristen tuh saya ngamuk-ngamuk gitu. Bapak ini harusnya minggir masa gitu ya kan. B20 ditempati orang lagi. Ya udah saya ngalah, damai kan nonton film Kristen, film Yesus kok ya kan. Saya duduk sembarang waktu itu kosong ada A berapa ya, saya nggak ngerti itu angkanya A berapa gitu. Pokoknya saya menuju ke mestinya B toh, ke belakang lagi yaitu A. Saya duduk di situ kosong, wah gak apa-apa lah biar, ini kan lebih enak A gitu ya, damai ya kan. Habis itu sebelah nyapa, ada 2 anak muda-mudi, seperti kalian ini. Ya. Lagi mojok di situ, pokoknya paling pojok, A paling pojok, lagi pacaran gitu. Wah dia nyapa, yang cowoknya yang deket sama saya kan. Saya duduk selisih 1 atau 2 kursi, saya lupa. Pokoknya deket. Pak, saya kan gak ngerti ya gelap ya. Minumnya saya taruh bawah gitu. Saya kan beli minum, beli popcorn. Minumnya saya taruh bawah. Pak. Saya disapa gitu ya. Oh orang Kristen ramah ya, selalu menyapa. Ya wis. Ya itu Pak itu minumnya taruh di atas. Saya nggak ngerti kalau ada ini loh Pak, ada tempatnya gitu buat naruh minum kan harus ditarik gitu. Oh iya makasih gitu ya. Oh damai. Orang Kristen yang lihat baik-baik kan. Pak tadi Bapak berapa tempat kursinya? B20. Loh kan di satu. Iya ada orang. Oh mestinya Bapak pindah tuh seperti yang urutan sama. Kalau Bapak B20 ya cari aja B yang kosong Pak gitu. Loh saya nggak boleh di sini. Oh nanti ada petugas Pak nanti. Kalau petugasnya datang tuh biasanya nyuruh pindah gitu. Ke urutan yang sesuai dengan abjadnya B. Kalau B ya B, Bapak cari B, jangan di sini. Dalam hatiku maksudmu kamu ngusir saya gitu.
Iya saya diusir tapi halus banget. Saya mikir-mikir gini, kok saya diusir ya gitu ya. Hah? Iya mungkin petugasnya. Perasaan enggak itu ya kan. Terus saya dapat hikmat itu ngusir kamu soalnya apalagi pacaran ternyata nggak mau diusik sama sebelahnya saya ya kan. Dia ngusir halus, dia membohongi saya katanya apa? Nanti ada petugas. Seumur-umur saya nonton tuh nggak ada loh petugas kayak kereta, Pak permisi tiketnya berapa gitu. Kalau naik kereta sih mungkin ada yang kayak gitu ya kan. Nggak ada loh. Saya berusaha dibohongi sama dia ya kan. Waduh mestinya bocil ngajari bohongi orang tua. Tapi ya sudahlah damai. Ya, akhirnya saya dengan senyum bilang apa? Enggak apa-apa saya di sini aja Mas ya. Akhirnya dia salah tingkah. Ya itu kalau nggak ada kebenaran jadi salah tingkah. Mestinya dia mungkin mau ngelakuin apa gitu. Gara-gara saya deket di situ, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Rasain mau ngusir saya supaya apa? Mereka bisa ya segitulah. Saya nggak mau ngomong. Ya gitu. Sepanjang film itu ngomong terus gitu sama pacarnya. Nggak nonton film itu, tahu nggak? Bahas yang lain-lain. Harusnya apa? Saya dibuat emosi jengkel, tapi kan nonton film adalah sabar, ya kan? Nggak boleh marah, sabar, ya kan? Ya, itu damai, sejahtera. Saya dites loh itu. Kadang-kadang nggak sesuai loh. Apa yang di luar itu nggak sesuai dengan keinginan hatimu. Tapi apa? Orang yang penuh dengan damai sejahtera, tetap damai. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara yang berikutnya. Tidak mungkin ada kebenaran setitik pun dalam si iblis dari setiap perkataannya. Kalau saudara mempertimbangkan perkataan iblis, itu hanya akan membuat kita semakin tidak berdaya menolak godaannya. Nah, itu poinnya ya. Hati-hati ya dengan pencuri damai sejahtera yaitu iblis. Sekarang kita masuk. Nah, menurut saudara, ini masuk kesabaran sekarang ya. Kesabaran itu menurut saudara itu apa? Ini saya lihat dari omongannya netizen. Wah, saya cuplik, saya kepo gitu, pengen tahu kesabaran versi netizen warganet itu apa. Kesabaran itu katanya, sabar itu membiarkan nyamuk menggigit, sabar menunggu sampai nyamuk kenyang, sabar menahan gatel, setelah itu aku tangkap, pelan-pelan dengan sabar ku potong kaki dan sayapnya, dan setelah itu baru aku petes katanya. Waduh. Kok psikopat gini ya malahan ya. Ini katanya sabar ya. Terus. Mana ini? Nah, orang sabar itu katanya apa? Ketika dia mau pamit tidur, tapi masih online berjam-jam dan chat lu nggak dibuka. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Sabar ya kan. Versi yang lain dari warganet. Ya, sabar itu apa? Orang sabar itu aku yang siang malam kerja tapi nggak kaya-kaya. Ternyata sabar. Ternyata orang lain yang lebih kaya ya kan. Menyakitkan ya sabar itu ya. Ini versi warganet ini. Saya nggak ngerti kalau versi kamu itu sabar itu apa ya kan. Sengaja saya cari-cari gini oh ternyata itu loh kemiskinan mengikuti Anda. Udah kerja sekian lama banting tulang tapi tetap miskin. Sabar ya kan. Sabar itu apa? Next. Nah, orang sabar itu yang lagi lihat Indominya jatuh ya kan, udah lapar masak, Indominya jatuh lagi. Pernah ngalami kayak gini nggak? Sabar ya kan. Next, orang sabar itu yang mukanya udah jadi jelek gara-gara mau bersin tapi nggak jadi ya kan. Ya ini buat lucu-lucuan aja lah, biar saudara nggak tegang gitu ya. Sabar itu sebetulnya apa? Ini kita udah masuk ke poin selanjutnya tentang kesabaran ya. Versi warganet tuh ya katanya kesabaran itu seperti itu. Padahal, kesabaran itu apa? Ada dua ya definisinya. Sabar itu berarti kemauan yang harus takluk dengan proses waktu. Gak bisa dipungkiri kadang-kadang yang menahan keinginan kita, yang menahan dengan apapun yang saudara mau itu waktu. Kadang-kadang pikiran tuh jalannya lebih cepat daripada waktu. Contoh, orang yang sabar itu ya meskipun lampunya dari merah terus jadi hijau, tapi nggak tet gitu, udah hijau tapi tetap tet, nah itu nggak sabar itu. Artinya apa? Pikiran manusia itu begitu cepat, melebihi ukuran waktu. Karena apa? Pikirannya udah sampai ke sana, tapi apa? Waktunya tetap berjalan, tetap dibatasi.
Ya, itu kesabaran berarti kemauan yang harus takluk dengan dengan waktu. Dan yang kedua dalam hal kesabaran, tidak sedikit manusia yang akhirnya memiliki apa? Temperamen. Yang kalau yang pertama itu apa? Kesabaran itu hubungannya dengan proses. Sabar dengan proses. Bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Bahwa segala sesuatu itu enggak instan. Anak zaman now, orang zaman now enggak anak tok. Semuanya pengen apa? Sat-set, enggak pakai lama. Enggak mau lama-lama. Pokoknya cepat tepat dapat sikat embat gitu. Nah, udah. Enggak pakai lama. Ya, enggak mau menanti dengan progres waktu. Itu pengertian definisi kesabaran yang pertama. Yang kedua apa? Dalam hal kesabaran, tidak sedikit manusia akhirnya punya temperamen sumbu pendek. Akhirnya apa? Mudah sekali kehilangan kesabaran dan menjadi apa? Marah. Apalagi kalau gabungan 1 sama 2, gak sabar menanti waktu terus marah-marah gitu. Waduh itu udah. Ya ini 2 definisi tentang kesabaran. Waktu itu berlalu begitu cepat bekejar-kejaran dengan keinginan kita. Makanya orang sebelah, saudara kita sebelah, saudara sepupu mereka bilang sabar itu sebagian dari iman loh katanya loh. Iya, sabar itu sebagian dari iman. Ingat ya, hanya sebagian. Ya, sabar itu sebagian dari iman, hanya sebagian. Sebagiannya lagi apa? Makan hati. Nah itu. Ya, sabar itu katanya sulit. Makanya katanya saudara sepupu kita, kan sebagian dari iman. Sabar itu sulit, makanya sabar itu hadiahnya surga. Bagi mereka sabar itu hadiahnya surga loh. Kalau kita kan surga nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Surga itu kan gratis, ya kan, kasih karunia. Sabar itu hadiahnya surga katanya, makanya sulit. Ya, coba kalau sabar itu gampang, hadiahnya nggak surga, paling kipas angin gitu hadiahnya. Nah ya kan, murahan. Kesabaran itu berarti kemauan yang harus takluk dengan proses waktu. Ya, dalam hal kesabaran tidak sedikit manusia yang akhirnya punya temperamen LPG melon. Ngerti LPG melon? Gampang meledak. Ya, gampang meledak, sumbu pendek, temperamental, mudah sekali kehilangan kesabaran. Orang salah ngomong, kita tersinggung. Ya, orang ada sesuatu keadaan gak sesuai dengan yang keinginan kita, langsung amarahnya meledak-ledak. Padahal setelah dipahami, hal yang membuat marah itu adalah hal yang itu bisa dibicarakan gitu loh. Itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, jangan langsung marah. Marah itu menjadi satu hal yang gak berguna, bahkan merugikan diri kita sendiri. Kenapa rugi sendiri? Karena orang itu pasti jadi stres, iya kan? Kalau sudah marah-marah kan pasti stres. Tensinya naik, jantung berdegup kencang, damai sejahtera hilang. Loh itu kan kalau sudah temperamental, gak diliputi dengan kesabaran. Lawannya kesabaran nanti kan yang pertama berhubungan dengan temperamen, cepat marah. Ya, orang lain padahal yang jadi musuhmu, dia pasti akan senyum-senyum sendiri kok. Ya, emosi kena dia sama jebakanku. Orang lain mah happy-happy aja, tapi saudara yang udah temperamen sendiri gitu, rugi kan. Orang lain yang dalam keadaan gak sabar, orang yang dalam keadaan gak sabar tuh tanda-tandanya apa? Ini ciri-cirinya orang kalau gak sabar. Sehubungan dengan definisi tentang yang kedua ya, saya bahas yang kedua itu. Yaitu tentang apa? Temperamental. Resah, emosi, marah, gampang ngajak tengkar sama orang, ngomongnya itu nggak baik, misuhan. Oh itu ciri-cirinya udah. Ya, orang warga Surabaya ini kan senang misuhan, ya. Dan jantung berdetak kencang, keras, stres. Waduh, itu pokoknya merugikan lah. Ciri-ciri orang yang temperamental seperti itu. Akibatnya apa? Kalau udah kayak gitu masalahnya kan jadi lebih heboh, jadi lebih runcing. Nggak selesai malahan, malah berkepanjangan. Sudah semestinya ya, tingkat kesabaran yang minim itu hanya pantas dimiliki oleh orang yang tidak mengenal kasih dan tidak beriman. Kalau saudara itu temperamental, itu harusnya hanya pantas dimiliki oleh orang yang gak punya kasih dan gak punya iman. Saudara kan punya kasih, saudara juga punya iman. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan apa? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Nah itu loh firman Tuhan katakan. Selebihnya nanti si jahat yang mengambil untung. Yesus kehendaki supaya kita punya tingkat kesabaran yang tinggi. Sabar. Senjatanya apa? Kasih. Senjatanya apa? Damai sejahtera itu tadi. Ya sehingga dalam keadaannya segala sesuatunya kita tuh bersabar, tinggal tenang. Ya kesabaran sebagai buah roh untuk memampukan kita tetap punya jiwa yang besar, lapang dada untuk menghadapi segala hal. Sabar itu ilmu tingkat dewa. Kenapa ilmu tingkat dewa?
belajarnya setiap saat, latihannya setiap hari. Makanya ilmu tingkat dewa. Ujiannya sering mendadak maksudnya. Loh iya kan, gak ada apa-apa tiba-tiba gregetan aku sama orang itu. Itu saya pengennya happy nonton malah ada orang kayak gitu kan, ujian itu juga. Ujiannya sering, makanya ilmu tingkat dewa, belajarnya setiap saat, latihannya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Ya, Roh Kudus itu membentuk kita menjadi pribadi yang ini, saya katakan, Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang maklum. Bukan maklum sama dosa loh, bukan loh ya. Jangan salah paham. Roh Kudus memampukan kita untuk memaklumi setiap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karepku ya nonton enak loh gue, ada gangguan kayak begini. Rusak nggak itu kesabaran damai sejahtera? Bisa rusak loh. Tantangan itu, ujian itu. Ya, memaklumi bahwa segala ada yang di dunia itu nggak ada yang sempurna. Harap maklum, tidak ada yang sempurna. Yang ada itu semua menuju pada kesempurnaan. Latihan untuk sempurna. Harap maklum kalau orang lain itu tidak sesuai seperti yang kau mau. Itu maksud saya. Bukan memaklumi dosa loh ya, jangan salah paham. Setiap manusia itu gak ada yang sempurna. Bahkan diri kita juga jauh dari sempurna kan. Terus jangan menuntut orang lain sempurna gitu. Sehingga sudah marah-marah ketika orang lain tidak sesuai dengan yang kau mau. Ya, maklum. Dulu saya ini perfeksionis. Wah, pokoknya sesuai dengan mau saya. Akhirnya saya jadi tersiksa sendiri loh. Orang perfeksionis itu tersiksa loh. Pokoknya harus kayak gini, kalau gak gini, wah rasanya stres gitu. Ya sekarang saya, ya sudahlah. Gitu, kadang-kadang saya gitu udah, maklum lah udahlah. Ya sudahlah, kita kan sama-sama bertumbuh dalam proses gitu. Kalau orang lain kerjanya nggak sesuai seperti etos kerja saya, ya sudahlah, paling saya cuma bisa ngomongi gitu. Kalau dulu marah-marah saya. Ya. Kita itu kan hidup dengan orang yang beraneka ragam budaya. Ada orang yang budayanya begini, karakternya begini, latar belakangnya beda-beda. Ya, mungkin orang itu latar belakang budayanya itu kelemak-kelemek, maksudnya nggak bisa cepat. Kita orang yang cepat. Nah itu kalau jadi satu gitu kan, wah itu bisa tengkar gitu. Iya toh? Dengan jiwa yang maklum itu hati kita itu jadi legowo gitu loh kalau ngadepi orang yang beda. Ya, orang tuh beda-beda. Makanya saya bilang selalu Roh Kudus akan membantu kita menjadi maklum gitu, memampukan kita memaklumi setiap keadaan yang sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Pribadi yang seperti ini sungguh menjadi pribadi yang tenang hatinya. Karena apa? Dia tidak akan menemukan masalah dalam hidupnya. Karena apa? Dia bisa memaklumi bahwa dalam masalah besar pun itu hal yang mudah buat dia untuk selesaikan dengan baik. Karena apa? Dia menyadari nggak ada yang sempurna. Ya, salah satu prinsip hidupnya adalah di mana ada hati yang sabar, maka sebesar apapun masalah. Di mana ada hati yang sabar, sebesar apapun masalah tidak akan jadi masalah. Nah itu, orang sabar tuh dia punya prinsip yang seperti itu. Makanya dia nggak mengizinkan emosi itu merusak damai sejahteranya. Orang sabar seperti itu. Dia akan selesaikan dengan penuh kesabaran. Ya, terus. Nah, apa definisi kesabaran? Selain temperamen, tapi kesabaran itu juga untuk, selain kesabaran untuk perkara duniawi, Roh Kudus itu juga memampukan kita memiliki kesabaran dalam arti yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Ketekunan hati kita dalam pengharapan. Sabar menunggu proses Tuhan. Ada lagu kan? Apa itu? Gimana lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kita nggak mengerti kadang-kadang kenapa kok saya harus nunggu. Tapi orang yang sabar, dia bersedia untuk masuk dalam proses itu, dalam pengharapannya keluar. Roh Kudus itu membuat kita mampu menanti dalam iman bahwa apa? Dalam setiap perkara selalu ada jalan keluarnya, selalu ada pengharapan bahwa apa? Semuanya akan baik-baik saja. Muncul pengharapan. Itu orang yang sabar. Selain orang yang sabar itu yang pertama tadi apa? Enggak temperamental, enggak sumbu pendek. Dia juga bisa menanti waktu Tuhan karena dia tahu waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, dalam keadaan sesulit apapun, dalam penderitaan, hati kita itu mampu menerima dengan tetap bersabar. Karena apa? Karena yakin percaya bahwa segala ujian, segala pencobaan itu diizinkan terjadi atas kebaikan, untuk kebaikan kita,
atas seizin Tuhan. Dalam roh kesabaran jiwa manusia itu akan memandang bahwa di balik ujian yang aku alami hari ini, di balik pencobaan yang aku alami, ada sebuah berkat yang besar, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk siapa? Untuk saya yang mengasihinya. Nah, muncul pengharapan orang yang sabar itu. Muncul pengharapan dalam imannya. Orang yang gak punya kesabaran dalam pengharapan, cirinya apa? Kalau sudah gak sabar dalam pengharapannya, menanti waktu Tuhan, yang pertama dia akan ngelawan. Oh gak bisa, pokoknya harus terjadi. Wah gitu, memaksakan dirinya. Dia bakal ngamuk, dia bakal kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doa-doa saya? Kenapa Tuhan gak kabulkan doa-doa saya? Dia pasti akan ngamuk gitu sama Tuhan, dia kecewa, dia akan melawan. Atau sebaliknya, cirinya orang yang gak sabar dalam pengharapan, ciri yang kedua apa? Dia akan menyerah sama keadaan, putus asa. Itu alternatifnya. Orang yang gak sabar, menanti dalam pengharapan iman. Kalau gak ngelawan Tuhan ya, dia menyerah, putus asa. Kalau melawan dia akan marah sama keadaan. Tapi kalau orang yang putus asa, ya mungkin dia pasif. Mungkin dia pasif, mau menyerah kalah, mau menyerah putus asa. Bunuh diri itu menjadi satu-satunya solusi buat dia. Ketika apa? Dia gak sabar menanti waktu Tuhan. Kesabaran Tuhan itu bukan pasif. Kesabaran dalam Tuhan itu bukan pasif. Bukan berarti kita tuh nunggu, duduk gitu tanpa melakukan sesuatu. Kesabaran itu aktif, bukan pasif. Gak tahu kalau saudara gimana, kalau perilaku saudara kalau lagi hujan. Ini kan musim hujan ya. Kalau saya hujan, ya saya tetap aktif. Ya saya percaya dengan iman, pasti ini akan berhenti, pasti saya akan nyampe ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi kan bukan arti itu saya duduk nongkrong di Indomaret sampai berjam-jam gitu, nunggu hujan. Gak tahu saudara tipe kayak apa. Kalau saya nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa diem soalnya saya ini. Iya toh, sabar sih sabar, tapi sabar itu bukan pasif, bukan nunggu tanpa melakukan sesuatu. Ya lakukan toh, saudara kan bawa prepare jas hujan, bawa jas hujan, naik motor, langsung kemudian melaju dengan hati-hati, jangan banter-banter, dan dengan keyakinan pasti Tuhan akan tibakan saya ke tempat dengan selamat. Kan gitu, itu kan muncul pengharapan dalam iman, bukan pasif tapi apa? Aktif. Percaya sih percaya, tapi saudara jadi pasif gitu, nunggu aja gitu. Ya mau nunggu sampai lebaran monyet ya nggak dapat. Katanya gitu ya. Ya namanya iman kan juga, iman kalau tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Firman Tuhan katakan seperti itu kan. Demikian juga dalam bersabar menanti jawaban Tuhan, bukan artinya kita pasrah tanpa melakukan apa-apa. Saudara lakukan, terus berjalan, terus lakukan yang kita mampu sesuai dengan harapan kita. Tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan yang terpenting tetap berjuang. Tetap berjuang untuk apa? Menepis segala halang dan menantikan jawaban dari Tuhan. Ya. Next. Dalam bersabar menanti jawaban Tuhan bukan berarti kita hanya pasrah tanpa berbuat apa-apa, ya. Kesabaran itu aktif. Terus, kesabaran adalah ketenangan yang menguatkan dan penuh daya. Ya, kenapa saya tulis begitu? Kesabaran itu mendatangkan pengharapan yang menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 4, ada yang bisa bantu bacakan buat saya? Roma 5 ayat 4 sama 5, coba. Roma 5 ayat 4, ya sama 5. Yang keras ya bacanya ya. Oke, Roma 5 ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara mau jadi orang yang tahan uji. Keren loh tahan uji itu. Wah, tahan banting. Gini gak apa-apa, gitu gak apa-apa. Wah, strong. Ya, dikatakan apa? Ketekunan. Ketekunan artinya apa? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu prosesnya Tuhan. Orang kalau mau nunggu proses, itu harus aktif, ada progres. Orang kalau mau menunggu dalam proses, gak boleh pasif. Kalau pasif, orang dalam proses, maunya selalu protes gitu. Ya, saudara harus tetap aktif. Tapi tadi Roma ayat yang kelima, 4, dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan apa? Tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus ayat yang kelima. Dan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Dengan kita
mendapatkan buah kesabaran itu, kita menjadi strong, tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Mulai keluar nih imannya. Yes, this too shall pass. Yang ini pun pasti akan berlalu. Wah, gitu. Hari ini kita sumpek suntuk dengan satu persoalan dalam hidup kita. Tapi orang yang punya pengharapan setelah dia diuji lewat berbagai hal gitu ya. Diproses Tuhan. Wah, dikocak-kocak, digoyang-goyang dengan serangkaian persoalan. Satu belum selesai ada lagi, satu belum selesai ada lagi. Akhirnya dia menjadi apa? Tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Tahan uji menimbulkan satu iman bahwa apa? Yang ini pun pasti akan berlalu. Ya, saya lewat macam-macam gitu ya, lewat masalah diuji. Orang Jawa bilang apa? Digudo. Ya, digudo oleh masalah. Pernah nggak? Sering kan? Digudo sama masalah. Saya sih kalau digudo sama masalah, saya cuma bilang gini, yang ini pun pasti akan berlalu. Nggak mungkin kok selama-lamanya. Makanan, minuman aja ada masa expired date. Masa masalah nggak punya expired date? Ada lah. Nggak terus-terusan. Muncul pengharapan bahwa apa? Yang ini pun juga akan berlalu. Makanya tadi saya katakan kesabaran itu ketenangan yang menguatkan loh. Orang sabar itu bukan orang yang lembek. Orang sabar itu bukan orang yang lemah. Bukan. Ya, Yesaya 30:15 saya tutup dengan ayat ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Loh, terletak apa? Kekuatanmu. Semoga dua hal yang dipaket jadi satu ini ya saudara paham gitu. Sehingga apa? Saudara yang sudah terima, percaya pada Tuhan, saudara sudah dilahirkan baru dalam air dan roh, saudara memiliki satu hidup yang baru yang dipenuhi dengan oleh buah roh ini ya. Hiduplah terus dalam kekudusan sehingga apa? Hari ini saudara diliputi oleh hati saudara yang namanya damai sejahtera dan kesabaran. Ini satu paket sih. Orang yang damai sejahtera mestinya dia tidak mudah sumbu pendek tadi kan. Tidak mudah temperamental tapi apa? Dia siap untuk menanggung segala sesuatunya. Proses maupun apa? Dia tidak menjadi emosional ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia menjadi pribadi yang maklum. Ya, kiranya ini sungguh menjadi berkat buat saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik, pemimpin pujian. Kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi mengiring-Mu ya Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ya Tuhan. Yes, kami mau serahkan padamu. Ku serahkan padamu, ini harapanku ya Tuhan. Oh, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Nyanyikan dari awal pujian ini, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Nyanyikan sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ya Tuhan. Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu,
ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu ya Tuhan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya, mengiringmu ya Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, jadikan kami sebagai bejana-bejana yang memuliakan nama-Mu. Bentuk kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang sungguh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kebenaran yang kami lakukan itu sungguh-sungguh Tuhan akan menimbulkan damai sejahtera. Kemanapun kami melangkah, damai sejahtera itu yang menjagai kami. Kemanapun kami melangkah ke dunia yang Kau utus ini, di tengah hiruk pikuk dunia, bahkan badai persoalan, kami tidak pernah kehilangan damai sejahtera-Mu itu. Biarlah damai sejahtera itu Tuhan menguasai pikiran dan hati kami. Tuhan, biarlah buah Roh Kudus itu sungguh-sungguh berbuah lebat dalam kehidupan kami ketika kami tunduk pada Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau alirkan damai sejahtera itu bagaikan air yang mengalir deras setiap saat. Kau tambah-tambahkan buah itu semakin lebat Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami lakukan kebenaran, di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di situ akan membuat engkau merdeka. Ada sebuah perasaan tenang, ada sebuah perasaan yang nyaman ketika engkau ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bukan seperti damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Dunia bisa memberikan kau keadaan yang nyaman. Dunia bisa memberikan kau rasa tenang dan happy. Tapi itu sementara. Dan tapi itu bersyarat asalkan sesuai dengan yang kau mau. Padahal kenyataannya bukankah dunia luar tidak seperti yang kau mau, bukan? Maka hari ini mintalah sungguh-sungguh Roh Kudus, banjiri aku dengan buah-Mu itu Tuhan. Aliri aku dengan aliran-aliran air Roh Kudus yang membuat kami sungguh-sungguh Tuhan hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami belajar satu hal, bahwa buah Roh Kudus, kesabaran itu ada dalam hati kami. Kesabaran yang pertama, bersedia untuk menunggu proses Tuhan. Bersedia untuk menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban itu dengan aktif. Karena iman pada hakikatnya itu aktif, bukan tidak melakukan apa-apa. Kesabaran artinya yang kedua, janganlah kemarahan itu menguasai hatimu. Janganlah menjadi orang yang temperamental dan sumbu pendek. Keadaan itu di luar, maklumilah bahwa tidak segala sesuatunya berjalan seperti yang kau mau. Tuhan, mampukan kami untuk tenang, tetap nyaman hati kami. Meskipun orang di luar, keadaan di luar tidak seperti yang kami mau Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memiliki kasih daripada-Mu. Kasih sukacita itu biarlah buah itu tetap tinggal menetap juga dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang yang sabar terhadap segala sesuatunya. Tuhan, memberkati firman-Mu. Biarlah ini sungguh-sungguh benih firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Youth GAB Miracle Center tempat ini Tuhan. Di dalam masa-masa muda mereka. Biarlah Engkau menjadikan mereka sebagai bejana yang Kau bentuk. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di mana ada anak-anak muda-Mu tempat ini. Di situ Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi terang bagi lingkungan sekitar-Mu. Menjadi pembeda bagi lingkungan sekitar-Mu. Tuhan, dalam prestasi apapun yang mereka lakukan di sekolah, kuliah,
Apapun yang dibuat tangan mereka, Kau buat berhasil memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka juga yang sudah setia melayani Engkau tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau taruh kesetiaan itu Tuhan untuk melayani Engkau semakin lebih dan lebih lagi. Banyak masalah yang membuat kami tertantang untuk menyerah kalah. Banyak persoalan yang membuat menyerah kami untuk keluar daripada jalannya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami tetap mau setia melayani di tempat ini. Terima kasih, berkati pemusik, pemimpin pujian, soundman, multimedia, asyir, kolektan, apapun Tuhan tugas bagian mereka. Engkau memberkati lebih dan lebih lagi. Mereka Kau bidik sebagai anak panah yang melesat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba selesai sampai di sini. Tapi kami percaya firman-Mu tidak pernah selesai memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menikmati setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Waktu yang tidak nyaman itulah waktunya kami untuk menghasilkan buah kesabaran, menghasilkan buah damai sejahtera. Biarlah setiap orang di sekitar kami boleh menikmatinya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Ko Gideon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lebih lagi, Kau tambahkan hikmat marifat. Setiap apapun yang dikerjakannya, Tuhan jadikan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Apapun yang dirancangkannya, masa depannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Engkau masa depan penuh dengan harapan Bapa. Terpujilah nama-Mu, setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pun menjadi terang di tengah kegelapan di sekitar kami Bapa. Sebentar, kalau kami boleh memberikan persembahan, kami beri dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk kita dengarkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ko Gideon buat waktunya, buat penyampaian firman Tuhannya yang boleh memberkati setiap kami. Dan juga untuk minggu depan kita menunda dulu untuk melanjutkan part yang ketiga. Jadi kan udah part 1 dan part 2 kita tunda dulu untuk melanjutkan part 3. Karena minggu depan itu dari hamba Tuhan mana Mar? Ibu siapa? Ibu Prima, ya, Ibu Prima. Jadi perempuan ya teman-teman. Dan akan membawakan kekudusan sebelum menikah. Ya, kekudusan sebelum menikah. Dan ini memang tema besar kita dalam setengah tahun ini, yaitu tentang kekudusan. Sama-sama kita menikmatinya menjadi bekal di masa muda kita. Dan juga untuk minggu depan kita akan kembali bertemu jam 12 siang hingga sampai selesai. Dan sebelumnya ada ibadah raya jam 9 pagi hingga sampai selesai. Dan untuk doa malam dan doa puasa untuk minggu depan diliburkan. Ya, selamat berlibur ya teman-teman ya. Kita kembali lagi di hari Minggunya. Kira-kira pengumuman ini dapat dimengerti. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. And the angel cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, and you will us be, holy, holy forever. And the angel cry, and the
high, holy, holy forever. Hear your people sing holy. Selanjutnya saya serahkan kepada The King of Oh, Holy, you will always be holy, holy forever. you will always be holy, holy forever. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengawal jalannya ibadah kami, Engkau sudah menyertai dari awal sampai akhir. Kiranya hal-hal baik Tuhan kerjakan, baik sepanjang ibadah ini maupun selepas ibadah ini Tuhan. Sekarang kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Dan sebelum itu kami mau terima berkat-Mu, arahkan hatimu dan angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menebus dosamu. Sehingga cara hidup yang lama sudah digantikan sehingga surga menjadi kepastian buat hidup kita. Dan kiranya penyertaan daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur senantiasa dalam setiap kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati orang tuamu, diberkati saudaramu, diberkati keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kesehatanmu sehingga engkau boleh melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhmu, di dalam nama Yesus, bilur darah Yesus sudah menyembuhkannya. Dalam nama Yesus segala ikatan sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Setan tidak bisa mencengkram kembali. Hidup kami sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, memberkati Roh Kudus, memberkati keluar masukmu, memberkati studimu, pekerjaanmu, apapun yang kau buat, dibuat berhasil. Engkau terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan jadilah saksi-saksi Tuhan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, jadilah sebagai alat kemuliaan Tuhan. Di dalam masa mudamu bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidupmu untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidupmu sehingga banyak jiwa-jiwa tertarik untuk datang pada pribadi itu, yaitu pada pribadi Yesus. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat siang.